Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat mereka bertiga membuat kesepakatan, Wu Hao dan Hu Jia melambaikan tangannya. Keduanya membawa masing-masing dari 4 pesaing mereka yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah di mana Xiaoyan dan Xun Er berada. Rasa dingin yang gelap menyapu mata Baisan ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia berbalik dan menatap tajam Xiaoyan yang matanya sedang tertutup. Setelah itu tatapannya sekali lagi berhenti pada wanita muda yang berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan dengan lembut bergumam, "Kamu milikku." Baisan memegang gagang tombak dan berjalan ke tempat Xiaoyan dan Xun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Xun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu benar-benar memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampaknya mengerti sesuatu. Untuk pertama kalinya, rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang elegan dan indah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan Daoki berwarna emas dengan cepat melonjak maju. Sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang 7 Dadoshi meletus secara eksplosif dari tubuh Xun Er tanpa ditahan. Daoki berwarna emas diaglomerasi menjadi 2 kelompok cahaya keemasan di telapak tangannya. Itu seperti matahari kecil, tampak menarik bagi mata orang-orang. Apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama? Xun Er memperhatikan 11 orang yang semakin dekat saat dia bertanya dengan lemah. Hahaha, Xun Er, tenang. Kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja kami harus menyingkirkan orang itu. Hu Jia menunjuk ke arah Xiaoyan yang matanya sedang tertutup sambil berbicara dengan tersenyum. Kamu bisa datang dan mencoba. Xun Er menjawab dengan sikap dingin. Pada saat yang sama, 2 kelompok cahaya keemasan yang kuat di telapak tangannya menjadi semakin menusuk mata. Baisan, Hu Jia, Wu Hao, dan 8 pesaing lainnya yang berada di puncak kelas Doshi. Barisan ini cukup untuk membuatnya merasa sangat kesulitan untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, dia masih perlu memperhatikan Xiaoyan untuk melindunginya. Xun Er, tidakkah kamu mengerti perasaanku terhadapmu? Apa yang baik tentang pria busuk ini? Mata berair Hu Jia yang mengandung kelicikan menatap Xun Er dengan tatapan menyedihkan. Suara hangatnya menyebabkan ekspresi Baisan di sisinya tampak sedikit tidak wajar. Xun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hu Jia. Dia mengambil langkah mundur dan menempatkan Xiaoyan di belakangnya. Menggunakan tindakannya ini untuk mengumumkan niatnya kepada Hu Jia dan yang lainnya. Junior Xun Er, seperti yang dikatakan Hu Jia, kami tidak akan membahayakan Anda. Kami hanya ingin Anda tidak mengganggu kami. Baisan tersenyum ketika berbicara dengan Xun Er. Xun Er dengan dingin menatapnya. Kali ini dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa kejamnya orang ini di masa lalu. Namun selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Xun Er terhadap Baisan telah mencapai titik ekstrim. Tatapan sedingin es Xun Er sekali lagi menyebabkan Baisan bergetar sedikit. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk memaksa wajahnya untuk tersenyum. Dia kemudian berbicara kepada Hu Jia dan Wu Hao. Ayo bertindak. Kita tidak bisa menunda lagi. Kalau tidak, Xiaoyan akan berhasil maju, ujar Baisan. Hu Jia dan Wu Hao mengangguk ketika mereka mendengar desakan Baisan. Daoki perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka, dan dalam sekejap, arena itu dibagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan kuat. Perubahan yang terjadi di arena
juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan. Dari penampilan tindakan Bison dan yang lainnya, jelas bahwa mereka ingin bertarung 3 lawan 1. Metode semacam ini, di mana kelompok yang lebih besar menggertak kelompok yang lebih kecil, itu menyebabkan gelombang keributan terdengar dari galeri tontonan. Namun ketika orang-orang ini ingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke keadilan absolut, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu tercela untuk benar-benar bertarung melawan 3 lawan 1? Wajah Xiaoyu tidak bisa tidak memerah ketika dia berteriak dengan marah ketika dia melihat situasi di arena yang telah mencapai titik di mana Shun-Er dikelilingi. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang menggunakan metode seperti itu. Karena itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, jawab instruktur Rowling. Instruktur Rowling menghela nafas dengan lembut. Semoga saja Shun-Er bisa bertahan selama 10 menit. Selama Xiaoyan menyelesaikan kemajuannya, semuanya akan baik-baik saja. Hugan, sepertinya usaha ini terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti 3 lawan 1 dapat benar-benar muncul. Huo tua sedikit mengerutkan keningnya saat dia samar-samar berbicara sambil melihat ke arena. Ada beberapa ejekan di dalam suaranya. Pada saat ini ekspresi Hugan sedikit jelek. Dia hanya bisa tertawa pahit ketika mendengar kata-kata Huo tua ini sebelum dia menghela nafas. Persaingan seperti ini memang sangat kacau. Saya sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya memilih untuk menutup mata terhadap hal ini hanya karena Hujia berpartisipasi. Itu adalah keputusannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur sedikit pun. Demikian pula, jika dia gagal atau hal lain terjadi, saya juga tidak akan ikut campur. Semua ini adalah masalah milik mereka, kaum muda. Saya pasti tidak akan ikut campur, ucap Hugan. Semoga saja. Huo tua mengangguk dan berbicara dengan lemah ketika dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya terkunci pada Shun-Er. 8 peserta yang berada di puncak kelas Doushi adalah yang pertama menyerang. 8 tokoh langsung membawa kekuatan sengit saat mereka menabrak ke arah Xiaoyan di belakang Shun-Er. Guardian Trigram Palm. Wajah cantik Shun-Er menjadi dingin. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah sejauh setengah inci. Rambut panjangnya yang membentang ke belakang ke pinggangnya bergerak secara otomatis tanpa angin. Cahaya keemasan di telapak tangannya melonjak dan 8 telapak tangan muncul secara berurutan. Orang bisa melihat bayangan dari 8 telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak energi berwarna emas saat mereka menembak dengan cara seperti kilat. Akhirnya mereka membekas di dada 8 pesaing yang tidak bisa mengelak pada waktunya. Dalam sekejap, 8 dari mereka memuntahkan seteguk darah segar dan langsung tersingkir dari arena kompetisi dengan serangan Shun-Er yang satu ini. Di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat. Satu gerakan dan dia menempatkan 8 orang di puncak kelas Doushi. Banyak orang di galeri melihat dan menghirup udara dingin yang dalam. Dalam Akademi Jianan, Shun-Er jarang menggunakan kekuatan sejatinya. Namun saat ini karena masalah Xiaoyan, tindakan Bison dan yang lainnya jelas membuatnya marah sampai mencapai titik itu. Akhirnya dia berhenti menahan diri, karena itu dia menggunakan serangan yang kuat ketika dia menyerang. Cahaya keemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah melintas dengan cara yang aneh saat dia maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Shun-Er. Boom! Ekspresi Shun-Er tidak berfluktuasi sedikit pun ketika dihadapkan dengan serangan frontal Wu Hao. Tangannya yang diselimuti oleh cahaya keemasan memilih untuk menemui serangan itu langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling berhadapan, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan,
Sosok cantik Shun-Er sedikit bergoyang dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur 3 langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur ketika sosok cambuk membawa suara gemuruh jatuh dari langit. Shun-Er membalikkan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya keemasan meledak dengan eksplosif dan menghantam cambuk panjang yang telah diikat oleh Hujia. Pada saat yang sama, jari kaki Shun-Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras ke belakang, mendorong Baisan yang ingin mengambil jalan memutar untuk melancarkan serangan menyelinap pada Xiaoyan dari belakang. Dalam waktu yang kurang dari 2 menit, Shun-Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 8 orang di puncak kelas Doushi dan memaksa kembali Baisan, Hujia, dan Wu Hao yang kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga tidak benar-benar menggunakan kartu truf mereka, keterampilannya masih sangat mengejutkan. Setelah pertukaran pertama, Baisan, Hujia, dan Wu Hao juga tahu berapa besar kekuatan Shun-Er. Beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan doki mereka bertiga mulai melonjak secara bersamaan. Segera ketiga tokoh itu melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Shun-Er pada saat yang sama. Orang hanya bisa melihat sosok manusia berkedip ketika mereka mendengar suara keras meletus dari tabrakan doki dan menyaksikan riak energi terbentuk di dalam arena. Baisan dan 2 lainnya menggunakan semua taktik mereka dengan maksud untuk menyerang Xiaoyan. Sementara Shun-Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga. Setiap serangan yang ditembakkan ke Xiaoyan akan secara akurat diblokir olehnya. Intuisi seperti itu yang hampir tidak normal membuat Baisan dan 2 orang lainnya sakit kepala yang sangat hebat. Bung! Kedua tangan Shun-Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Baisan dan Hujia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Shun-Er baru saja mundur untuk membela Xiaoyan ketika dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, dia menyadari bahwa Wu Hao benar-benar memanfaatkan waktu ketika dia bertarung dengan Baisan dan Hujia untuk mendekati Xiaoyan tanpa sepengetahuannya. Kemarahan melintas di wajah Shun-Er saat dia menyaksikan Wu Hao mendekati Xiaoyan. Jari-jari kakinya menekan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya emas di telapak tangan kanannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat dan dibanting ganas di dada Wu Hao. Serangan Shun-Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani menerimanya sedikit pun. Dia segera dan buru-buru menemui pukulan dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura darah. Bong! Kedua telapak tangan hancur bersama dan permukaan batu di kaki Wu Hao hancur menjadi bubuk. Shun-Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao ketika angin kencang muncul di belakangnya. Alisnya sedikit bersatu. Tangan kanannya membawa cahaya keemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Bong! Telapak tangan emas bercahaya yang baru saja diluncurkan oleh Shun-Er diblokir oleh Hujia. Di arena, Shun-Er sebenarnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani 2 lawan kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Hei, Junior Shun-Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Pada saat Shun-Er diikat oleh Hujia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Baisan menggunakan kakinya untuk menendang Xiaoyan. Baisan, kamu berani! Niat membunuh sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Cahaya keemasan melonjak eksplosif dari tubuh Shun-Er. Dia menjabat tangannya dan benar-benar berhasil memaksa Wu Hao dan Hujia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya segera berkedip dan dia muncul di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiaoyan ke dadanya. Namun dengan melakukan itu, dia secara kebetulan menerima tendangan Baisan ke punggungnya untuk menjaga Xiaoyan. Kaki Baisan terayun kuat di bahunya. Segera wajah Shun-Er menjadi sedikit merah ketika jejak darah samar muncul di sudut mulutnya yang dengan cepat dia bersihkan. Baisan, kamu berani melukainya. Ketika dia melihat jejak darah yang melintas dan menghilang dari sudut mulut Shun-Er,
Wu Hao yang sangat pekat terhadap darah segar tidak bisa tidak menjadi marah ketika dia membalikkan tubuhnya dan berteriak dengan marah. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Hu Jia di sisinya. Aku hanya ingin mengeluarkan Xiaoyan dari arena, tapi Junior Shun yang membuat dirinya terluka untuk melindunginya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Jawab Baisan. Kamu tidak perlu terus menjadi munafik, Baisan. Jika Anda dapat meninggalkan kompetisi tanpa cedera, saya Xiao Shun tidak perlu lagi tetap tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Shun Dia perlahan berdiri. Mata air musim gugurnya tiba-tiba, namun secara bertahap ditutupi oleh cahaya keemasan. Mengikuti penampilan cahaya keemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar dari tubuh Shun Rambut panjangnya yang membentang ke pinggangnya juga mulai tumbuh lebih lama dengan peningkatan energi. Dari penampilannya sepertinya dia mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun tepat ketika rambut panjang Shun tumbuh akan meluas di pantatnya, tangan putih tiba-tiba menjulur dari belakangnya. Tangan itu segera meraih ke lengan Shun dan suara samar yang akrab menyebabkan rambut hitam Shun yang tumbuh liar menyusut dengan cepat. Itu juga menyebabkan senyum muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku yang menangani sisanya, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.